Oke, kita buka dulu pertemuan hari ini ya. Suara Ibu terdengar? Terdengar suara Terdengar, Ibu? Bu. Oke, terdengar ya. Jadi kita Dengar. buka pertemuan hari ini karena di sini agak hujan, jadi mungkin agak terganggu sinyalnya. Sama di sini juga hujan, Bu. Oh, hujan juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih sudah hadir kembali di kelas Mades 2 ya. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Itu terakhir kita sudah membahas sampai integral lipat 2 ya kalau nggak salah ya. Ibu share screen dulu. Kalau untuk slide sudah Ibu update ya, semalam ada update juga untuk slide-nya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah sampai membahas seperti apa itu integral lipat 2, kemudian kita juga membahas bagaimana kita melihat dari konsep Riemann, dari mana integral lipat 2 itu derive gitu kan. Kita juga sudah perhatikan bagaimana cara kita iterated atau berulang. Jadi kita gimana mengevaluasi yang namanya integral lipat dengan konsep berulang. Jadi bagaimana kita bisa membolak-balikkan pengintegralan terhadap C terlebih dahulu itu diperbolehkan ya, asal batasnya juga ikut sertakan. Nah, juga kita sudah mempelajari bagaimana seandainya batasnya itu bukan dalam konstanta, tapi batasnya itu dalam fungsi, itu juga sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini, karena sebelumnya kita itu bekerja masih di bidang kartesian ya, jadi masih di bidang X dan Y. Sekarang kita masuk ke materi, karena kita sudah juga belajar tentang koordinat polar. Jadi kita masuk ke bagaimana kita mengevaluasi integral lipat 2, tapi khusus di koordinat polar. Nah, kenapa ini penting? Karena sebelumnya ketika kita mengevaluasi integral lipat 2 di koordinat kartesian, fungsi kita itu masih fungsi biasa yang bisa diselesaikan lah, cukup bisa diselesaikan dengan koordinat kartesian atau persamaan di koordinat kartesian. Nah, kita sudah tahu sebelumnya ya, kenapa alasan kita mempelajari koordinat polar, karena ada fungsi yang ternyata lebih mudah kita selesaikan atau kita nyatakan dalam sistem persamaan koordinat polar dalam R dan theta. Jadi seperti itu juga alasan kita mempelajari evaluasi integral lipat 2 pada koordinat polar. Karena ternyata nanti ada fungsi-fungsi atau ada kurva-kurva itu yang lebih mudah kita selesaikan atau evaluasi di koordinat polar. Terutama kurvanya kurva lengkung ya. Jadi kalau kurva lengkung dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk yang pernah kita kenal limakon, cardioid, atau misalnya roses gitu, itu semua lebih mudah diselesaikan di koordinat polar. Makanya dari itu penting kita membahas bagaimana evaluasi integral lipat 2 pada koordinat polar. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk gambarannya. Jika kita punya bidang R, jadi bidang R itu pada domainnya ya, berada pada kurva di koordinat polar. Jadi bidang R itu dinyatakan dalam persamaan polar. Jadi Anda tahu kalau misalnya koordinat polar 2 dimensi, yaitu dengan parameter R dan theta, anggap ini polar aksisnya kalau di sumbu atau bidang kartesian ini bersesuaian dengan X ya. Kemudian kita tahu kalau pada polar itu bergantung pada jari-jari dan tetanya. Kemudian kita ketahui suatu fungsi 2 peubah Z itu sama dengan fx, y. Jadi sebelumnya kita tahu kalau Z itu merupakan suatu persamaan dalam koordinat kartesius, masih bergantung pada X dan Y. Nah, ini bisa kita ubah menjadi persamaan dalam koordinat polar. Karena kita punya dulu ya, ketika kita belajar koordinat polar, kita punya transformasi R akan sama dengan cos theta, kemudian Y akan sama dengan R sin theta. Kita punya seperti itu transformasinya, sehingga nanti fungsi f, x, y, yaitu merupakan ketinggian, jadi level dari si kurva kita tadi bisa dinyatakan dalam F besar R, theta. Nah, ini si Z tadi merupakan permukaan di atas bidang R. Jadi seandainya Ibu proyeksikan bidang R ini ke dalam bidang dimensi 3, kemudian Ibu punya suatu permukaan yang merupakan hasil atau level atau ketinggian dari fungsi kita tadi, maka kalau
ketinggiannya berada di atas bidang R, maka fungsi f itu harus kontinu dan negatif. Jadi artinya apa? Kontinu dan non negatif, dia artinya punya nilai ya. Jadi punya nilai dan kemudian dia berada di level ketinggian tertentu, jadi non negatif. Nah, ini yang menjamin bahwa nanti kita bisa mengevaluasi integralnya, karena ada teorema ya. Ketika suatu fungsi itu kontinu pada daerah terbatas, pasti dia punya integral atau bisa dievaluasi integralnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengevaluasi integral seperti ini bagaimana? Jadi kita perhatikan, seandainya bidang tadi kita partisi-partisi, jadi kembali ke konsep Riemann lagi. Seandainya Ibu partisi, Ibu ambil satu bidang RK di sini. Nah, untuk mencari luas permukaan RK, karena kita tahu kalau mau mengevaluasi integral lipat 2, artinya kan kita menentukan volume ya. Volume ya. Kita mengevaluasi suatu fungsi yang kita punya tadi, fungsi permukaannya tadi, terhadap suatu domain kita, R ini domainnya ya, di mana volume itu dinyatakan dengan luas alas, ini kan luas alas kali tingginya, karena ini Fx itu adalah nilai ketinggian atau levelnya. Nah, luas alas di sini bagaimana menentukannya kalau di koordinat polar? Kalau di koordinat polar, perhatikan kalau Ibu ambil RK di sini, kalau dalam koordinat kartesius, itu yang namanya partisinya itu berbentuk segi 4 ya, kita bisa analogikan segi 4. Nah, kalau di sini juga sama, kita analogikan segi 4, namun untuk panjang dan lebarnya itu berbeda. Kalau misalnya panjang dan lebar pada kartesian ya delta X, kita kalikan dengan delta Y. Namun perhatikan ketika pada koordinat polar, panjang ini, misalnya Ibu anggap ini sebagai panjangnya itu tidak bisa kita nyatakan dalam panjang biasa delta theta saja. Tapi ingat kembali ke rumus kalau misalnya Ibu punya lingkaran, satu bagian ini atau bagian semuanya untuk lingkaran, masih ingat nggak itu menghitung apa? Panjang apa ini yang dihitungnya? Kalau misalnya Ibu ambil bagian ini, kalau untuk bagian satu lingkaran ya, nah itu sebenarnya menghitung apa kalau pada lingkaran? Busur. Menghitung apa? Busur. Busur. Busurnya kalau misalnya kita ambil separuh keliling ya. Jadi kalau untuk satu lingkaran kan sama dengan kita hitung keliling. Berarti kalau menghitung keliling, kalau Ibu ambil partisi segini, keliling lingkaran masih ingat nggak rumusnya apa? Pi dikali D. Pide. 2V, ya, Pd atau 2VR ya. Kan kalau keliling lingkaran itu 2VR ya. Nah sekarang 2V ini siapanya? Kalau sudut lingkaran. Sudut lingkarannya kalau penuh 2V. Nah sekarang masalahnya kita nggak penuh, tapi sebesar delta theta. Berarti untuk panjang yang ini bisa kita hitung dengan delta theta, kita kalikan dengan R-nya, jari-jari. Jadi panjangnya tadi bukan hanya sekedar delta X saja kalau ini pada kartesian. Karena pada polar itu sudah berbeda panjangnya. Nah, kemudian untuk lebarnya gimana? Lebarnya tetap sama. Ini kan sepanjang delta R ya, tidak ada perubahan ya. Jadi lebarnya itu tetap delta R. Sehingga nanti luasnya tadi, atau misalnya kita mau cari dA-nya itu ya, delta A, itu untuk si RK, satu partisi ini akan sama dengan panjang kali lebar. Berarti panjang kita itu R, delta theta, kalikan lebarnya delta R. Makanya ketika kita mengevaluasi di sistem koordinat polar, dA-nya ini bukan hanya delta R, delta theta saja. Bukan ya. Tapi kita tahu ternyata luas penampangnya itu adalah R dikali delta theta dikali delta R. Sehingga kalau misalnya pada koordinat polar, Ibu punya R, ya dinyatakan oleh seperti ini. Jadi R-nya itu luas di bagian bawah domainnya, yang si R tadi, yang R ini, itu merupakan semua titik R, theta, di mana R-nya itu dibatasi antara A sama B. Jadi R-nya itu panjangnya ini dari A ke B. Gitu ya. Kemudian untuk tetanya itu dari alfa ke beta. Berarti alfanya di sini theta sama dengan alfa, yang ini theta sama dengan beta. Batasnya ya. Maka fungsi F tadi itu fungsi yang bisa kita nyatakan seperti ini ya. Kita bisa nyatakan seperti ini
Karena apa? Ini transformasi untuk X-nya, ini transformasi untuk Y-nya. Sehingga untuk menghitung volume solid yang ini tadi, bisa kita hitung dengan integral terhadap domain tadi, fungsi kita yang sudah kita transformasi, F besar R, theta, dA. Ini dA ya, atau terhadap penampangnya. dA, perhatikan A tadi merupakan R dikali delta theta dikali delta R. Makanya ini dapatnya fungsinya dikali R diintegralkan terhadap dr d theta. Jadi terlihat ya bedanya ya. Kalau misalnya pada Kartesian kita langsung saja V-nya itu integral evaluasi terhadap domainnya, kemudian fungsi yang kita punya, kemudian dx, dy. Nggak ada yang embel-embel lainnya. Tapi kalau koordinat polar kita jangan lupakan yang ini. Si R tadi, kita udah tahu turunannya dari mana ya. Sehingga kalau ini berdasarkan fungsi yang Kartesian tadi dan kita transformasikan, maka integralnya akan sama dengan evaluasi dari integral lipat 2 di domain R kita antara perkalian fungsi dengan R, kemudian terhadap dr, d theta. Gitu ya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berarti ntar bentuk gambarnya bakal beda dari yang Kartesian. Apa gimana? Bentuk apanya? Ulang, Mas. Hasil volumenya. Hasil volumenya kalau untuk fungsi yang sama, misalnya nih Mas evaluasi fungsi yang sama, kemudian Mas cari dengan Kartesian dan Mas cari dengan polar, itu hasilnya pasti sama. Walaupun pengintegralannya nanti berbeda, karena kita kan gunakan transformasi kan, ketika mentransformasi pasti akan ada perubahan di sana. Tapi hasil volumenya akan sama. Berarti bangun yang dibentuk juga bakal sama. Bangun yang dibentuk terlihatnya berbeda. Karena ketika kita mengkonversi atau transformasi ke koordinat polar, itu pasti yang kita hasilkan kurva lengkung kan? Karena kita bergantung pada jari-jari dan sudut. Tapi hasil dari volumenya pasti sama. Ya, oke, paham. Oke, bisa ya. Nah, jadi sebenarnya antara koordinat polar dan Kartesian ada terjadi perubahan karena ada transformasi ya. Ketika kita mentransformasikan sesuatu minimal ada perubahan, entah itu pada perubahan titik atau bentuknya gitu ya. Tapi kalau untuk volumenya nggak akan berubah, untuk luasnya juga nggak akan berubah gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Oke ya. Oke, boleh lanjutkan. Nah, seandainya kita punya soal seperti ini. Tentukan volume suatu solid V di atas bidang polar. Karena azan boleh izin sebentar ya. Ibu kita izin dengerin azan sebentar ya. Kita lanjut.
Oke, Ibu lanjutkan ya. Cuman suara Ibu agak tertutup sama suara hujan, mohon maaf ya, karena hujannya makin deras di sini soalnya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ketika kita punya soal seperti ini, tentukan volume suatu solid P. Suara Ibu kedengaran kan? Kedengeran, Bu. Terdengar? Oke. Tentukan volume suatu solid P di atas bidang polar R. Jadi dia di step di sini sudah dievaluasi terhadap polar ya. Jadi kita tahu di sini batasnya itu masih dalam konstanta. Konstanta apa? Yaitu R-nya itu terbatas dari 1 sampai 3, kemudian θ-nya terbatas dari 0 sampai π/4 dan di bawah permukaan ini. Berarti ini kita ketahui fungsinya itu fungsi masih dalam XY. Jadi berarti dalam masih kartesian. Nah, kita ketahui kalau misalnya transformasi dari kartesian ke polar, kita bisa buat R cos theta, kemudian Y-nya itu akan sama dengan R sin theta. Nah, kalau misalnya fungsi seperti ini, berarti kita bisa buat dalam fungsi yang dinyatakan dalam persamaan polar, R theta, itu akan sama dengan E pangkat R kuadrat. E pangkat R cos kuadrat theta. Iya, setelah di hasil akhirnya X kuadrat tambah Y kuadrat siapa? R kuadrat ya? Oke, R kuadrat. Nah, jadi kita fungsinya seperti ini. Nah, kita mau tahu volumenya. Jadi di sini juga keterangan batasnya, batasnya itu kalau untuk R dari 1 sampai 3, kemudian untuk theta itu dari 0 sampai π/4. Nah, berarti untuk menentukan volumenya, artinya kita mengintegralkan pada suatu bidang polar R, oke, dari fungsi kita f r theta, kemudian dA. Ingat dA ya di sini ya. Nah, berarti sama juga integral. Kalau misalnya Ibu langsung substitusi di sini 0 sampai π/4 itu untuk batas θ-nya, kemudian di sini 1 sampai 3, kemudian fungsi kita itu fr, θ-nya E pangkat R kuadrat, Ibu kalikan dengan dA kita adalah R dikali, karena ini R duluan ya, berarti terhadap R dulu, kemudian baru terhadap theta. Sampai di sini dia mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak. Kalau enggak, boleh diselesaikan? Silakan, coba diselesaikan. Kira-kira ini dapat hasilnya berapa? Sembari Anda menyelesaikan, Ibu juga menulis. Jadi kita cek apakah sama hasilnya untuk yang ini. Oke, Mas Prachna udah dapat ya? E pangkat 9 dikurang E pangkat 1 kali V/8. Oke. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Ini ntar kalau batas R-nya dalam pi itu nggak apa-apa kan ya? Batas R-nya dalam? Dalam pi. Ya, misalnya 0 sampai 25 pi gitu. Nggak apa-apa. Batas R, kenapa batas R-nya dalam V, Nak? Yang penting batas R itu dalam bentuk angka kan? Konstanta, iya. Iya, Tapi konstanta. kenapa bisa dalam V? Maksudnya kenapa dalam V? Maksudnya di sini V-nya itu Kalau misalnya dalam 3,14. pi, kalau misalnya dalam pi itu nggak apa-apa kan, tinggal masukin itu ke integralnya. 3,14 V-nya atau radian V-nya? Pi 3,14. Iya, boleh. Kalau misalnya dalam konstanta nggak apa-apa. Iya. Oke. Silakan. Ini apa hasil integralnya? Siapa yang udah selesai tadi, Mas Prachna ya? Apa hasil integralnya, Nak? Kalau U-nya R kuadrat berarti 2R, berarti setengah ya, setengah E pangkat R kuadrat. Batasnya 1/3. D theta. Oke, sama dengan dikeluarkan setengah, integral 0 sampai V/4 dari E pangkat 9 dikurang E D theta.
turunkan. Ini konstanta semua, berarti setengah dari E pangkat 9 kurang E dikali tetanya V per 4 kurang 0. Berarti V per 4 akan sama dengan V per 8. E pangkat 9 kurang E. Oke, sama ya, dapat sama Mas Prajna. Yang lain gimana? Setuju? Atau ada yang mau menyanggah? Baru ketemu sama konsepnya. Sama hasilnya? Sama, Bu. Oke, sama. Semua sama ya. Jadi nah kira-kira seperti itu. Yang perlu dihati-hati pada evaluasi integral lipat 2 pada koordinat polar adalah ketika kalian menentukan atau menginput atau mensubstitusikan DA-nya. Jadi DA-nya tadi ya, jangan lupa DA-nya bagian sini. Jangan lupa mengikut sertakan R dikali DR d theta. Oke, sampai Bu, di sini dia mau ditanyakan ya, silakan. saya mau nanya, Bu, yang Silakan. dikali R itu gimana ya, Bu? Saya masih miss kayak kenapa dikali R. Saya ngerti kalau misalnya delta R sama DR sama D theta, cuman Mas saya nggak ngerti. terlambat tadi ya. Iya, lumayan terlambat. Oke, besok-besok jangan terlambat lagi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, perhatikan ketika kenapa DA tadi R dikali DR d theta, karena ketika kita evaluasi pada luas penampangnya si bagian partisi kita, RK tadi, kita tahu kalau misalnya luas penampang ini nggak bisa langsung kita cari dengan panjang kali lebar. Kenapa? Karena ini merupakan bidang lengkung ya. Jadi bidang lengkung yang kita bisa analogikan dengan melihat konsep dari keliling lingkaran. Jadi bidang lengkung ini misalnya dihitung sebagai panjang, berarti panjang itu akan sama dengan, kalau keliling lingkaran kan itu theta dikali R ya, berarti delta theta dikali R untuk panjangnya. Namun untuk lebar itu masih sebatas delta R-nya. Jadi lebar kita masih delta R. Sehingga luas penampang untuk domainnya itu bisa ditulis dengan panjangnya dikali lebarnya. R dikali delta theta delta R. Sehingga DA di sini bukan seperti pada Kartesian yang langsung delta X delta Y ya, tapi DA kita atau luas penampang kita jadinya R dikali DR dikali D theta. Di sini gimana, Mas? Oke. Masih lumayan bingung R kali delta theta-nya sih, Bu. Cuman oke sih, ntar saya ngerti. Mas masih ingat rumus keliling lingkaran? 2πr ya? 2VR. 2V itu apa? 2V itu total sudut di lingkaran. Oke, total sudutnya. Total sudut, kalau sudut di sini kita kan theta sudutnya ya. Iya. Nah, kalau Ibu ambil partisi sebesar ini, berarti sudutnya kan delta theta kan? Oke. Jadi delta theta dikali R. Ini kan theta ya? Theta kali R. Delta theta kali R. Sampai sini oke? Oke. Yang lain oke? Mas Prajna? Cara memperhatikan dia dikali R atau enggak bagaimana? Karena DA-nya. Ada bentuk DA yang lain. Nah, kalau dalam koordinat polar, DA-nya hanya itu. Karena kan DA itu berdasarkan konsep luas penampang dari domainnya. Tapi kalau misalnya pada Kartesian, ya luas penampang pada domain kita kan kita analogikan persegi panjang ya. Persegi panjangnya itu panjang kali lebar, panjangnya itu delta X, lebarnya delta Y, berarti DX, DY gitu. Seperti penjelasan Riemann sebelumnya. Oke, Mas Prajna? Oke, Ibu lanjut ya. Ada lagi pertanyaan untuk polar? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kalau tadi batasnya kita itu masih dalam konstanta, baik untuk R maupun untuk θ-nya. Nah, seandainya sekarang sama case-nya di Kartesian juga, bisa jadi X dan Y-nya itu sudah tidak dalam konstanta lagi, tapi dalam suatu fungsi. Jadi nggak bisa kita state itu batasnya dalam konstanta. Karena kalau konstanta berarti tetap ya. Maksudnya untuk batas yang tadi, untuk setiap bagian dia tetap, maksudnya R-nya itu dari 1 sampai 3, oh ya udah ini dari 1 ke 3, 1 ke 3 gitu. Nah sekarang seandainya R-nya itu merupakan bidang lengkung juga, seperti ini. Nah bagaimana gitu? Sama konsepnya dengan ketika kita mengevaluasi di Kartesian,
Diperkenalkan itu suatu R simple. Nah, masih ingat kalau di Cartesian kita punya X simple dan Y simple gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya suatu himpunan S, ini biasanya di domain ya. Kalau tadi kenapa Bu dilambangkan dengan R? Konsepnya balik lagi ke yang Cartesian. R itu ketika kita menganalogikan dia persegi panjang untuk domainnya. Nah, kalau S itu seandainya daerahnya sembarang gitu ya. Nah, jadi diperkenalkan suatu R simple itu merupakan fungsi. Jadi sudah tidak dalam konstanta lagi, tapi fungsinya berada pada interval alfa, beta. Jadi misalnya ini kan theta sama dengan alfa ya, kelihatan ya kursor Ibu. Ini theta sama dengan alfa, kemudian ini theta sama dengan beta. Jadi pada interval ini, si R dinyatakan dalam suatu fungsi. R yang paling besar itu V2 theta, kemudian yang kecil yang di sini itu dinyatakan dengan V1 theta. Karena dia dalam theta ya di sini. Oke. Nah, sekarang ini R simple, maka daerah itu dinyatakan dalam himpunan R, theta, di mana R-nya itu berbatas oleh dua fungsi, V1 dan V2, namun theta-nya tetap dalam konstanta, alfa dan beta. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena ada R simple, maka pasti ada theta simple. Nah, theta simple itu ya berdasarkan konsepsi R simple tadi, yang dibatasi, jadi ada dua fungsi, C1 dan C2 itu membatasi si theta. C1, C2, namun tetap pada interval AB. Jadi kalau misalnya Ibu punya, AB itu kan si R-nya ya, jadi ini ada suatu nilai A dan B. Nah, ini ada suatu fungsi C1 merupakan fungsi untuk theta-nya, tapi bergantung pada R-nya, C1, dan ini ada fungsi C2. C2 untuk si theta. Maka himpunan S itu yang merupakan himpunan theta simple akan sama dengan semua titik R, theta, di mana R-nya itu berbatas antara A dan B, suatu konstanta, namun theta-nya berbatas antara dua fungsi C1 dan C2. Gitu ya. Oh, ini Ibu. Ini R ya harusnya ya. Maaf ini. Ini R harusnya, bukan Y. Oke ya, jadi nanti Ibu akan ganti. Nah, jadi ketika mengevaluasi integral seperti ini, kalian kembalikan ke konsep si Cartesian lagi. Jadi batasnya itu silahkan ganti dengan fungsi yang membatasi baik itu untuk R simple maupun theta simple. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Evaluasi fungsi untuk fungsi Y di sini, Y, dA, terhadap suatu permukaan S, di mana S itu merupakan daerah pada kuadran 1, kemudian dia berada di luar lingkaran R sama dengan 2. Jadi kalau misalnya di sketsa ya, ada suatu lingkaran R-nya 2, berarti kira-kira seperti ini, kemudian di dalam kardioid R sama dengan 2 dikali 1 tambah cos theta. Jadi kalau misalnya di sketsa kardioid yang 2 kali 1 tambah cos theta, kira-kira ini, kemudian ini lingkarannya, katanya berada di luar lingkaran, tapi di dalam, dan di kuadran 1. Jadi daerah kita hanya yang ini. Nah, dari keterangan ini saja, Ananda kira-kira bisa memperhatikan nggak batas untuk theta-nya itu dari berapa sampai berapa? Batas untuk theta-nya. 0 sampai V per 2. Oke, 0 sampai V per 2. Karena di mana statementnya? Statementnya di kuadran 1. Jadi kita hanya menghitung kuadran 1, 0 sampai V per 2. Kalau batas untuk R-nya gimana? Jadi daerah ini, R-nya itu batasnya di mana? Ini berarti kalau Ibu tarik garis di sini, berapa? Kemudian R-nya ini berarti bidang lengkung ya, bidang lengkung ini. Nah, ini berapa ini? 0 sama 4. Ini berapa, Nak? 0. 0 di sini. 2 ya. Ini kan 2 ya. Kan kalau kita lihat, ini jari-jarinya 2 kan? R sama dengan 2. Berarti di sini adalah titik 2. Berarti batas R kita untuk daerah itu adalah 2 sampai 2 kali 1 ditambah cos theta. Itu batas R kita. Nah, sekarang ketika kita disuruh mengevaluasi ini, berarti kalau Ibu evaluasi integral terhadap suatu permukaan S, di mana fungsi yang dievaluasi adalah YDA,
Ingat, karena ini dalam bidang lengkung, akan lebih mudah ketika kita gunakan transformasi polar. Jadi ingat saja, X itu akan sama dengan R cos theta, kemudian Y kita akan sama dengan R sin theta. Jadi ini akan sama dengan kita evaluasi integral, karena konstantanya si theta ya, 0 sampai V per 2, kemudian integral 2 sampai 2 kali 1 ditambah cos theta, kemudian Y tadi langsung rubah saja, R sin theta dikali dA kita siapa nak kalau dalam polar? R D theta. R dr d theta. Itu jangan lupa ya. Artinya apa? Kita mengevaluasi untuk 0 sampai V per 2, kemudian 2 sampai 2 kali 1 ditambah cos theta dari R kuadrat sin theta dr d theta. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu itu Ada? sin theta dari mana Bu tadi Bu? Transformasi ini kan kita fungsinya Y kan? Kalau kita mau gunakan atau menyelesaikan atau mengevaluasi dengan polar, berarti yang kita gunakan yang ini. Oh, oke. Oh iya. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba selesaikan ini sambil Ibu nulis juga. Jadi yang Anda menyelesaikan, Ibu juga tulis jawabannya.
Ada yang sudah selesai? Udah dulu dapatnya Udah berapa dapatnya? 22/3. 22/3 ya. Berarti hasilnya sama dengan 22/3. Yang lain gimana? Apakah sama dengan Mas Hadi? Oke, sama ya, 22/3 ya. Yang lain? Satu, kurang satu, Kenapa Ibu dapatnya minus ya? Yang lain gimana? Dapatnya sama, 22/3. Yang mbak-mbaknya dapatnya juga sama Mbak, 22/3. Oke, Mbak Tisha juga sama ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Ada, Nak? Buat saya dapat 66/9 berarti 22/3. Sama ya. Oke, nanti coba dicek lagi ini. Kekeliruannya di mana. Oke. Ibu juga dapatnya 66/9 ya. Atau 22/3. Nanti coba dicek lagi ini kenapa Ibu dapatnya negatif. Baik, di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Hasil yang diperoleh adalah 22/3. Kalau tidak ada, Ibu bisa lanjutkan ya. Coba dicek lagi. Kenapa hasil integral Ibu jadinya negatif? Oke.
Ini coba diselesaikan, hasilnya 22/3. Sama dengan 22/3. Di sini oke ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti lanjut seperti ini. Seandainya ditentukan atau ingin ditentukan suatu volume untuk solid di bawah permukaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian batasnya itu di atas bidang XY dan di dalam silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Jadi seandainya ya diilustrasikan pada bidang 3 dimensi, ketika kita punya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, atau di sini fungsinya fungsi fxy, itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kalau diilustrasikan adalah suatu paraboloid ya, jadi suatu paraboloid, kemudian dia mau ditentukan atau menentukan suatu volume, katanya di bawah permukaan paraboloidnya, jadi seandainya paraboloid, kalau di bawah berarti di bawah semuanya ini ya, tapi batas lainnya adalah di atas bidang XY, berarti khusus di XY, bidang XY saja. Kemudian dan di dalam silinder ini, silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y, silinder yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ada silinder, kalau kita buat seperti ini, di bagian dalam berarti bidang yang mau, solid yang mau dievaluasi yang ini ya, di bagian XY. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kalau dari sini sendiri, ketika diproyeksikan untuk bagian domainnya atau permukaan S-nya, kalian lihat permukaan S-nya itu bentuknya bisa dalam setengah lingkaran seperti ini, di mana untuk batas dari tetanya berarti batasnya masih dalam konstanta ya. Kenapa? Karena dia dibatasi di bidang XY, berarti dari 0 sampai V/2. Kemudian untuk R-nya, nah untuk R-nya ini sendiri, kalau misalnya untuk theta tadi masih dalam konstanta 0 sampai V/2. Nah, kalau untuk R-nya sendiri, kita tahu ternyata R-nya itu dibatasi kalau dari sini untuk bagian batas bawahnya adalah R sama dengan 0 ya. R sama dengan 0, sampai nanti R-nya di sini ternyata itu merupakan fungsi R sama dengan 2 sin theta. Oke, berarti di sini batas dari si R itu sendiri dari 0 sampai 2 sin theta. Berarti kita punya R simple di sini ya untuk si S-nya. Nah, dari sini ketika kita disuruh mengevaluasi volume, berarti kita diminta untuk menentukan integral dari terhadap permukaan S kita dari fungsi kita tadi F R, theta. Kenapa kita konversikan ke bidang polar? Karena lebih mudah ya ketika kita menghitung atau mengevaluasi integral lipat 2 kalau kurvanya lengkung permukaannya dA. Ini untuk volume kita. Nah, jadi kira-kira untuk ini bisa Ananda selesaikan, coba sama seperti tadi, coba selesaikan, Ibu juga coba tulis. Untuk ini berapa hasilnya?
Sudah ada yang dapat jawabannya? Oke. Yang lain bagaimana? Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Silakan, Mas. Silakan. Saya agak bingung sih, itu kenapa yang kita integralin itu yang Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, bukan yang... Ya, bukan yang mana? Bukan yang silinder, kan yang silinder ada yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Kenapa yang kita integralin yang Z sama dengan bukan yang itu? Kan fungsi level kita kan yang kita integralkan kalau mencari volume kan ketinggiannya, Mas. Masih ingat nggak tadi? Volume itu kan sama dengan kita mengintegralkan terhadap bidang permukaan kita fungsi ketinggian kita kan? Oh iya, itu bukan ketinggian yang kedua. Iya. Fungsi ketinggian kita terhadap ini kan diproyeksikan di ketinggian Z kan? Ketinggian Z. Iya. Ketinggian Z di ketinggian Z. Jadi kalau silindernya hanya membatasi ini dan di bawah sini.
ketinggiannya kan nggak bisa dihitung di sana kan? Kan ini fungsi ketinggian kita. Atau fungsi level kita. Atau permukaan batasnya gitu. Masih ingat, dibalikkan lagi ke konsep kita mencari volume. Volume kan luas alas dikali tinggi. Gitu ya. Tingginya ketika diproyeksikan alas kita, diproyeksikan mentoknya kan di si permukaan Z kita. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Sama juga. Oke, Mas Bintang. Oke. Nah, sekarang tadi berarti nggak ada yang bertanya ya, ini dapatnya dari mana? Nggak ada. Nggak ada yang penasaran dapatnya dari mana? Bu, saya bingung, Bu. Oke. Coba Mas proyeksikan ini ke bidang polar. Dapatnya apa? Jadi R sama dengan 2 R kuadrat sama dengan 2 R sin theta. Oke. R kuadrat sama dengan R sin theta. 2 R sin theta. 2 R sin theta. R-nya Ibu saling tiadakan, R sama dengan 2 sin theta. Jadi R-nya ini, yang ini, bisa dinyatakan dalam fungsi 2 sin theta. Jadi nggak ada yang nanya dari tadi ya, dari mana Bu dapatnya 2 sin theta? Nggak ada yang penasaran ya? Sampai sini paham? Kenapa ini yang kita gunakan sebagai R kita? Karena kan batas kita, perhatikan, batas kita kan dibatasi oleh silindernya kan? Kalau tadi Mas Ariananya kenapa batas ketinggian pakai Z? Nah, batas ketinggian pakai Z karena kita tahu untuk mencari volume, alas kali tinggi. Tapi kenapa batas untuk R-nya kita pakai silinder? Karena memang silinder yang membatasi R kita. Ini perhatikan. Makanya diperoleh R-nya itu dimulai dari 0 sampai fungsi yang membatasinya di sini. Yaitu R sama dengan 2 sin theta. Sampai sini oke? Ya, Bu. Ngerti sih. Jadi kalau misalnya ada Ibu misalnya belum menjelaskan, atau misalnya Ibu ada silap, itu langsung ditanya, langsung di ini jangan dibawa bingung sampai selesai satu semester. Ya, silakan. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Kan ini kan tadi fungsinya pakai yang fx, yang z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kalau misalnya itu saya kepikiran, Bu, apa kalau integral kayak gini tuh bisa buat nyari yang mangkok, yang di dalam mangkoknya juga, Bu. Ini kan yang dicari di luar mangkok di dalam silinder. Apa pakai informasi yang sama tuh? Maksudnya bisa juga. Untuk kalau misalnya Mas mau nyari yang di dalam, ya, bagian di dalam. Nah, berarti kurva ketinggiannya yang bagian mana yang diambil? Berarti kalau misalnya lebih mudah, Mas berarti membalikkannya seperti itu ya? Kan dibalikkan, berarti akan lebih mudah kalau Mas membalik untuk di bagian ininya. Seperti ini. Jadi kurva ketinggiannya masih kurva Z yang Mas pakai. Kurva ketinggian masih kurva Z dengan batas yang ini. Kemudian bagian dalam ini kan yang Mas maksud ya? Iya. Yang dipakai tetap kurva Z. Kan yang membatasi ketinggiannya kurva Z jadinya. Cuma saya bingung gini loh, Bu. Kan kalau misalnya yang ditanya, seandainya yang ditanya itu di dalam kurva, di dalam mangkoknya, dan di dalam silinder, itu gimana gitu, Bu, cara nyarinya? Berarti cara nyarinya batas yang di Z-nya ini, berarti batasnya terhadap suatu Z sama dengan, berarti konstan kan? Berarti ketinggiannya semuanya ini sama konstan semua kan? Kan ya, ada yang potong mangkoknya, Bu. Potong mangkoknya mana? Di dalam kurva, di dalam mangkok. Di dalam ini kan, maksud Mas ya? Iya, di dalam mangkok, terus di dalam silindernya juga, Bu, maksud saya. Iya, berarti di dalam silinder kurva ketinggiannya yang dipakai yang di silinder ini dong. Z-nya konstan dong. Oh, jadi berarti suatu fungsi konstan. Nah, sekarang alasnya di mana, bagian mana? Makanya Ibu bilang kalau misalnya proyeksinya bisa saja kita coba membaliknya ya. Jadi mangkoknya itu jadi mangkok terbalik gitu loh, Mas. Iya, paham, Bu. Mas buat jadi mangkok terbalik. Jadi kalau mangkok terbalik, untuk batas ketinggiannya masih Z juga. Masih Z yang ini kan, kalau mangkoknya terbalik kan.
dengan alasnya batasnya yang ini tadi, masih alas yang ini. Ada dua cara ya. Berarti sama aja dong Bu maksudnya hasilnya? Belum tentu, coba dulu. Bu, kalau mangkoknya dibalik artinya batasnya dari positif ke yang lebih kecil dong. Ya, berarti kalau integral gimana batasnya kalau yang lebih kecil? Diapakan? Sifat integral gimana? Dikali negatif ya. Tandanya berubah, benar. Kali negatif. Oke. Jadi sifat-sifat integral dari satu peubah itu di bawah semua ya, kayak yang kedua peubah, nggak akan berubah gitu. Nah, kesulitan ketika kita menyelesaikan yang dua peubah adalah kita mencoba memproyeksikan atau mensketsa. Makanya yang paling mudah itu adalah sketsa dahulu bidangnya, kemudian kita tahu di mana batasnya, kemudian bidang atau solid kita seperti apa, baru bisa kita cari gitu. Makanya di awal-awal kita belajar fungsi peubah banyak, salah satunya adalah mensketsa kan, sketsa bagaimana kira-kira kita mau melihat bidang kita itu seperti apa atau solid kita seperti apa. Oke, di sini ada yang bertanyakan? Untuk yang ini saja? Nah, kalau tidak ada, berarti untuk mengevaluasi integral lipat 2 pada bidang polar secara keseluruhan, ada yang mau ditanyakan? Itu Prasna nanya, Bu. Di chat. Bu, Teta sampai V/2 dari mana? Udah selesai ya. Perhatikan yang diminta ini. Mas Prajna. Batasnya. Di atas bidang XY. Kalau Ibu ambil bidang XY, berarti X ini kan ini sumbu polar ya, kalau pada polar ya. Seandainya sumbu polar, berarti ini XY itu pengaruh ke Teta kan? Iya nggak Mas Prajna? Oke, jadi tetanya dari 0 sampai V/2. Iya. Kan bidang XY. Iya. Tapi di sini pengaruh kenapa dibilang bidang XY, berarti kita ngambil domainnya hanya bagian bidang XY-nya saja. Yang Z-nya di atas XY. Kalau Z di atas XY kan memang ini semua kan? Bagian titik ini kalau misalnya XY, berarti bidang XY yang ini ya, domain kita ya. Kalau proyeksi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Oke. Berarti nanyanya belakangan ya. Jadi Ibu tulis nanyanya belakangan. Ada lagi? Untuk yang ini? Semuanya fine ya? Aman ya? Oke, aman. Kalau aman untuk polar, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa DA itu berbeda dengan DA-nya pada Kartesian. Itu yang selalu Ibu ingatkan ya, harus diperhatikan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke aplikasi integral lipat 2. Aplikasi integral lipat 2, ini jam 4.05, masih banyak waktunya ya, masih cukup. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana evaluasi integral lipat 2 di bidang Kartesian, kemudian integral lipat 2 di bidang polar. Nah, jadi udah kelihatan bedanya di mana. Jadi Ibu pernah mention kalau misalnya integral itu, kalau Anda masih ingat ya, integral itu mengcover semua yang namanya fungsi itu kalau continue dan dia continue pada daerah tertutup dan terbatas, maka dia itu memiliki integral. Itu kan pernah Ibu mention tadi juga kalau nggak salah Ibu sebut seperti itu. Nah, bisa jadi pada daerah suatu misalnya Ibu punya fungsi satu peubah misalnya ya, fx. Nah, dia continue pada AB kecuali pada suatu titik ya, kecuali pada suatu titik C misalnya di AB. Nah, itu kan ingat lagi seperti apa menyelesaikannya dengan integral tak wajar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Aplikasi integral lipat 2, pertama, kalau seandainya aplikasinya kita terapkan di bidang statistika. Jadi ketika kalian menghitung, kalau misalnya belajar di statistik itu ada random variable, misalnya menghitung peluang untuk suatu random variable kalau ada yang ngambil statistik. Kalau dia minta, tapi kalau di sini nggak di state secara langsung itu adalah suatu random variable ya. Misalkan suatu I, itu dinyatakan dengan integral dari 0 sampai tak hingga fungsi E pangkat min X kuadrat dx. Nah,
tunjukkan bahwa I itu akan sama dengan akar V per 2. Jadi ini berdasarkan slide kuliah kita ya. Jadi kenapa Ibu masukkan, karena di slide itu ada gitu. Jadi dijelaskan. Nah, kalau misalnya Anda lihat, fungsi ini termasuk fungsi yang susah untuk diintegralkan secara langsung. Kemudian bermasalah lagi dengan batasnya. Jadi pasti itu berhubungan dengan integral tak wajar. Nah, ingat lagi ketika kita punya pada fungsi satu peubah, ketika kita bertemu dengan integral tak wajar, berarti integral ini bisa Ibu nyatakan dalam I sama dengan Ibu misalkan suatu limit B yang menuju tak hingga, berarti ini Ibu bisa rubah jadi 0 sampai tak hingga, E pangkat min X. Ini sampai B ya, maaf, sampai B min X kuadrat dx. Jadi Ibu misalkan seperti ini untuk si I tadi. Nah, perhatikan, karena ini susah diselesaikan ketika kita mengintegralkan secara biasa, jadi yang menyelesaikannya, bukan Ibu, punya ide. Gitu. Bagaimana ketika dia menganalogikan ini ke dalam integral lipat 2, atau dia menganalogikan ke dalam suatu proses untuk mencari volume solid gitu. Nah, jadi dia menyatakan ada suatu permukaan, jadi perhatikan Anda lihat bedanya atas dan bawah. Nah, ini ketika dia evaluasi di Kartesian, jadi Kartesian ya, ingat Ibu pernah mention tadi kalau nggak salah, kalau kita mengevaluasi volume di Kartesian maupun di polar, itu hasilnya bakal sama. Walaupun nanti, misalnya kalau Kartesian kan perhatikan di bentuk bangunnya, ketika di sini di polar bentuk bangunnya, itu berbeda ya, jadinya berbeda gitu. Tapi volumenya hasilnya akan sama. Gitu. Walaupun bangunnya berbeda, tapi volumenya akan sama. Nah, perhatikan, jadi dia mengasumsikan terdapat suatu permukaan Z yang dinyatakan dengan fungsi E pangkat min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi dia punya suatu permukaan Z sama dengan E pangkat, ini min ya, min X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Min Y kuadrat. Nah, permukaan ini berada di atas suatu bidang, jadi dia permukaan berada di atas suatu bidang yang dibatasi oleh plus minus B plus minus B. Artinya apa? Pada bagian domainnya itu nilai X-nya plus minus B, nilai Y-nya juga plus minus B. Jadi ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Di atas bidang ini terdapat suatu permukaan Z, E pangkat min X kuadrat, min Y kuadrat. Nah sekarang ketika ingin kita evaluasi dengan Kartesian, berarti kalau misalnya Ibu evaluasi dengan Kartesian, anggap itu volumenya V. Kalau misalnya ini, karena dia bergantung nanti pada B ya, karena di sini pada B, Ibu buat VB di sini biar kelihatan. Akan sama dengan mengevaluasi dari min B sampai B, itu untuk batas X-nya, atau Y-nya lah duluan, boleh nggak apa-apa. Ini sampai min B, sampai B juga. Kemudian fungsi kita, E min X kuadrat min Y kuadrat, karena volume ya, dA-nya adalah dx, dy. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk mengevaluasi yang seperti ini, berarti sama saja Ibu buat min B sampai B. Kemudian integral ini min B sampai B, E pangkat min X kuadrat dikali E pangkat min Y kuadrat. Ini dx, di luar dy. Boleh ya? Itu sifat berpangkat. Karena ini terhadap X, berarti yang terhadap Y dianggap konstanta. Berarti bisa Ibu keluarkan. Ini E pangkat min Y kuadrat. Kemudian di dalamnya integral min B sampai B, E pangkat min X kuadrat, ini dx, ini dy. Di sini oke ya? Nah sekarang perhatikan, ini ketika kita integralkan, nanti hasilnya pasti suatu konstanta. Benar ya? Kenapa? Karena kita mengintegralkan terhadap batasnya konstanta juga. Karena ini kan kita anggap nanti tadi suatu konstanta gitu ya. Suatu konstanta, berarti karena ini konstanta, berlaku sifat kalau misalnya dalam perkalian, ini bisa Ibu buat min B sampai B, E pangkat min Y kuadrat dy, kali integral min B sampai B, E pangkat min X kuadrat dx.
Oke, nah sekarang antara fungsi yang kiri dan yang kanan, kalau kalian perhatikan, misalnya Ibu bagi, ketika Ibu membagi daerah ini, berarti Ibu membagi ketika terhadap Y maupun terhadap X, berarti kalau terhadap X yang ini ya, kalau misalnya terhadap X berarti bagian kiri dan bagian kanan, itu bagiannya sama dan ekivalen. Maupun Ibu bagi nanti terhadap Y di sini, bagian atas dan bawah juga sama dan ekivalen. Artinya apa? Ibu bisa state kalau dua hasil ini merupakan dua fungsi atau dua hasil yang sama. Jadi ini akan menghasilkan suatu nilai yang sama dengan yang kanan. Artinya apa? Sama saja Ibu mengalihkan dua fungsi yang sama karena keduanya itu ekivalen dan sama. Jadi ini integral min B sampai B, E pangkat min X kuadrat dx. Artinya apa? Ini akan sama dengan fungsi yang sama, min B sampai B, X kuadrat dx, Ibu kuadratkan. Gitu ya. Atau, karena ini min B sampai B, ingat sifat simetri ya. Artinya sama saja, Ibu buat ini 4 kali integral 0 sampai B, si fungsi min X kuadrat dx. Nah, ini tadi kan analoginya si I ya, ketika kita ngambil B-nya itu menuju tak hingga. Karena kita kan mau menentukan ini ya, jadi kita analogikan ke sini, artinya ini akan sama dengan 4I kuadrat. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sebentar, itu yang 4, yang paling akhir 4 itu dari mana? 4 ini? Ya, ini kan kalau sifat simetri min B sampai B berarti 2 kali 0 sampai B kan ya? Ya. Ya, 2 kuadrat. Oh iya, 2 kuadrat. Oke, nah sekarang ada lagi? Enggak, oke, paham ya. Yang sambil ngantuk nggak apa-apa, nanti didengar ulang lagi aja rekamannya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita evaluasi pada polar? Nah, kalau pada polar berarti Z kita sekarang siapa? Min R kuadrat. Oke, E pangkat min R kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, X dan Y itu kan batasnya menuju tak hingga ya? Karena kan kita mau menentukan ini tadi kan analogi kita X dan Y itu menuju tak hingga ya. Nah, sekarang X dan Y itu kan bersesuaian dengan R. Jadi batas R nanti akan menuju tak hingga juga. Makanya dianalogikan nanti akan ada suatu variabel yang menyatakan menujunya tak hingga si R. Jadi misalnya si A di sini. A yang menuju tak hingga. Jadi nanti dalam limit A menuju tak hingga gitu ya. Nah, kalau misalnya Ibu evaluasi pada polar, jadi karena ini VA bergantung pada A tadi ya, sama dengan integral. Nah, untuk tetanya, batas tetanya dari berapa sampai berapa? Theta Ibu dari berapa sampai berapa? Kalau ini wilayah Ibu, ketika Ibu analogikan berarti Ibu sketsa ya, Z sama dengan min R, E pangkat min R kuadrat, kemudian ini wilayah kita. Dari batasnya itu, kalau X dan Y analoginya berarti A sampai min A, berarti ini R kita ya, A sampai min A. Untuk tetanya berapa? Nah, kalau Ibu Ibu analogikan ke polar. 0 sampai 2pi, Bu. 0 sampai 2V ya. Kenapa? Ini kan satu lingkaran. Satu lingkaran penuh ya, atau satu siklus penuh ya. 0 sampai 2V untuk batas tetanya. Kemudian untuk R-nya berarti dari 0 sampai A. Karena R-nya itu kan sampai A ya. Kalau misalnya ini pusatnya, ini kan panjangnya A. Ke sini juga panjangnya A ya. Jadi kalau dianalogikan ke polar, misalnya ini sumbu polar kita, sumbu polar yang bersesuaian dengan sumbu X ya, sumbu X. Ini kan sepanjang A ya. Jadi dari 0 sampai A gitu ya. Nah, sekarang fungsi kita adalah E pangkat min R kuadrat dA. Ingat dA R dikali ini dr, ini d theta. Sampai sini oke? Ini anak Ibu nggak ada yang tidur ya.
Oke, berarti ini akan sama dengan integral 0 sampai 2V. Apa hasil integral ini, Nak? Berarti min setengah. Min setengah, E pangkat. Sama. Oke. Batasnya 0 sampai A, d theta. Berapa? Ibu keluarkan min setengah. Berarti? Integral 0 sampai 2V E pangkat min A kuadrat dikurang Kurang 1. Cuman Mas Hadi yang sama Ibu sekarang atau gimana ini? Berarti min setengah. Ini apa nih hasil integralnya? E pangkat min A kuadrat min 1 kali 2V. Iya tidak? Ya. Oke. Berarti ini min V dikali E pangkat min A kuadrat kurang 1. Oke ya. Nah sekarang perhatikan, ketika kita evaluasi ini, kan A-nya menuju tak hingga ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau buat, V-nya itu akan sama dengan limit ketika A-nya menuju tak hingga. Dari siapa? Dari min V kali E pangkat min A kuadrat dikurang 1. Apa hasil limit ini, Nak? Hasilnya V aja. V aja ya. Kenapa? Kan A dimasukin infinite, terus min infinite jadi hasilnya 0 gitu. Ya. Jadi E pangkat min tak hingga hasilnya? 0. Menuju 0 ya. Berarti ini hasilnya V saja. Sampai di sini oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada. Ibu mau tanya. Iya, silakan. Maaf mau nanya. Yang terakhir itu, yang min setengah integral E pangkat min A kuadrat min 1 itu integralnya terhadap theta ya Bu. Jadi nanti hasilnya itu konstanta kali tetanya ya. Makanya itu jadi 2pi. Yang ini? Iya. Iya, ini kan konstanta kan? Iya, kalau terus dikali di integralin tuh nanti bakal kali theta kan Bu? Iya. Oh, oke, makasih Bu. Oke. Bisa ya. Jadi ini pengintegralannya ini kalau diintegralkan terhadap V kan hasilnya ada V ya. Karena ini dianggap konstanta. Jadi V kita kan batasnya 2V kurang 0. 2V kurang 0, 2V ya. Oke. Nah, jadi ingat Ibu bilang tadi ketika kalian mencari volume dengan kartesian maupun dengan polar, itu hasilnya sama ya. Jadi 4I, kalau pada kartesian kita hasil volumenya itu 4I kuadrat, itu akan sama dengan kalau pada polar hasilnya V. Jadi di sini I kuadrat akan sama dengan V per 4, atau I kita akan sama dengan akar V per 2. Sampai sini oke? Oke, sehingga dari sini kita bisa state bahwa ternyata integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min X kuadrat dx yang sama dengan I tadi, itu sama hasilnya dengan akar V per 2. Selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya Bu. Silakan, Mas. Itu untuk Z sama dengan E pangkat min R kuadrat itu didapat dari yang Z sama dengan itu kan, Z sama dengan E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat kan? Benar. Kita ubah ke dalam bentuk polar. Oke. Iya. Terima kasih. Transformasi polar. Jadi ingat lagi transformasi polar itu, kartesian dan polar itu paling sering digunakan ya. Jadi ini X sama dengan R cos theta, kemudian Y-nya sama dengan R sin theta. Kemudian kita juga tahu kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan pembuktian yang ini? Masih punya waktu kita kan ya? Masih ada. Nah sekarang Z-nya sebenarnya dapat dari mana ya Bu? Kan kita asumsikan tadi.
Jadi yang menyelesaikan permasalahan ini menganalogikan ada suatu permukaan Z di mana Z itu diasumsikan adalah nilainya E pangkat min X kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti kalau asumsi lain pun ada, ya bisa jadi. Kalau itu bersesuaian dengan kasus kita. Jadi karena dia ingin membawa fungsi Z itu ke E pangkat min X kuadrat. Jadi dia menganalogikan ke bagian bidang 3. Kalau bidang 3 berarti fungsi 2 peubah ya. Fungsi 2 peubah yang bersesuaian dengan E min X kuadrat kan min Y kuadrat gitu. Jadi disesuaikannya. Cara cari asumsi yang tepat berarti dia harus paham dulu dengan sifat. Pertama, sifat dari fungsi peubah banyaknya. Pertama. Kedua, dia paham juga mengenai mencari volume di bawah suatu permukaan. Jadi kalau misalnya integral lipat 2, dia paham bagaimana geometrinya, asumsinya juga seperti itu. Karena ini sama dengan fungsi kembar ya. Jadi antara kartesian dan polar ada fungsi kembar yang ketika dianalogikan dapatnya min R kuadrat. Ya, intuisi. Cara tahu asumsinya bagaimana ya, Bu? Berarti dia, ya. Awalnya kalau orang matematik itu ya, memperkirakan. Kalau orang computer science, itu kan tahu problemnya, ya sudah gitu. Dicari modelnya misalnya. Nah, model itu kan sebenarnya based on matematis ya. Asumsi-asumsi itu, ya kalau misalnya kita paham dengan ilmunya, kalau ini ilmu statistik gitu, mereka paham kalau misalnya untuk suatu random variabel dengan sifat-sifat yang seperti itu bisa dianalogikan dengan fungsi kembar yang sama misalnya. Nanti itu dibawa ke bidang polar. Sebenarnya orang-orang yang menemukan yang seperti ini biasanya ahli di bidangnya ya. Kan kalau kita ahli itu baca aja masalahnya kita paham gitu. Makanya yang lebih penting itu jadi ahli, bukan tahu semuanya. Ya tahu semuanya nggak salah sih, cuman lebih penting itu jadi ahli di satu bidang gitu. Karena kalau kita ahli, melihat masalahnya saja kita udah tahu penyelesaiannya. Ketimbang orang yang tahu semua tapi cuma kulitnya saja, ya tahu semua nggak masalah, nggak ada salahnya gitu. Cuman yang ahli itu lebih bagus. Makanya ketika ilmu itu sendiri kan punya major-majornya masing-masing ya. Kayak misalnya saja Ibu belajar sedikit, misalnya di computer science, misalnya ada NLP, ada AI, nah itu kan bagian-bagiannya ya. Jadi computer science itu nggak akan mungkin menghandle semuanya, tapi pasti ada bagian tersendiri yang kita ambil untuk spesifikasi kita. Jadi kalau Ibu prefernya lebih mending jadi orang yang ahli ketimbang jadi orang yang tahu semuanya tapi kulitnya saja. Kalau kayak Pak Habibie ya, kalau misalnya Anda tahu Pak Habibie itu kan memang bidang beliau hanya crack ya. Kalau crack itu bagian kecil kerusakan di badan pesawat hanya kecil saja. Cuman dari situ beliau dapat paten banyak dan dapat publikasi juga banyak hanya dari crack kecil saja gitu. Jadi beliau tidak menghandle semuanya bagian pesawat, dia hanya menghandle satu bagian crack di pesawat saja gitu. Enggak dihandle untuk satu bagian pesawat gimana menghadapi turbulensi, kemudian gimana untuk dinamik dan kinematiknya pesawat, enggak. Dia cuma ngatasin crack satu aja. Tapi di situ patennya sudah banyak ya, publikasinya juga banyak. Jadi kira-kira seperti itu. Udah ngelantur kemana-mana. Ada yang mau ditanyakan tentang yang ini dulu? Ada? Oke, kalau tidak ada, ini diam berarti nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ini udah selesai ya, Ibu anggap selesai ya. Nah, sekarang ada lagi satu permasalahan, sama di statistik juga. Sebenarnya ini diajarkan, ya mungkin udah terlambat ya, seharusnya bersesuaian dengan Prof membahas tentang random variable, cuman kayaknya udah lewat. Di sini dia minta tunjukkan bahwa integral dari min tak hingga sampai tak hingga suatu fungsi ini 1 per akar 2 E pangkat min X kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini kalian bawa ke hasil integral tadi. Kita kan punya tadi integral 0 sampai tak hingga dari fungsi E pangkat min X kuadrat dx itu sama dengan akar V per
2. Nah, sekarang waktu kita tinggal jam berapa sekarang nih? 4.26. Kita sampai 4.40. Jadi Ibu minta Ananda coba dulu selama 5 menit untuk yang ini. Analogikan dia ke sini, ke fungsi yang udah kita temukan tadi. Coba cari apakah benar hasilnya 1. Kalau ada kesulitan nanti baru kita bahas sama-sama. Oke, Ibu kasih 5 menit ya. Coba dulu. Silahkan. Ada yang sudah dapat? Dapat 1. Mas Kevin dapat 1, nak? Belum, Bu. Belum dapat, Bu. Masih dikerjakan atau sedang terbentur? Masih dikerjakan, Bu. Masih dikerjakan, lanjut. Mas Zaidan gimana?
Dapat, Nak? Mas Zaidan ada sama Ibu? Oke, Mas Wahib ada sama Ibu? Juga Mas Aymar? Mas Andika ada sama Ibu? Oke, Mbak Adinda? Gimana, Mbak? Udah dapat? Belum dapat. Terbentur di mana, Nak? Masih bingung pemahamannya, bisa kayak tadi bikin asumsi gitu-gitu. Oh, masih soal yang tadi atau masuk soal yang ini? Yang tadi. Oh, masuk yang tadi. Iya. Bingungnya di mana? Yang bisa bikin asumsi kayak tadi itu sebenarnya. Bisa dibikin asumsi kenapa bisa jadi fungsinya E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat. Iya, Bu. Iya. Kalau misalnya satu bidang, ketika kita punya fungsi satu kubah gitu kan, E pangkat min X, kita bisa cari untuk luasnya. Ketika kita misalnya punya fungsi dua kubah, kan kita berhubungan dengan volume ya. Nah, ketika kita punya satu domain bidang datar dan kita mau ada suatu permukaan di atas bidang datar itu, berarti kan kita punya nanti kurva ketinggian ya. Nah, kalau sudah dua keubah, kan kalau dalam bidang XY misalnya kita ambil, itu berarti kita bisa mengambil fungsi dua keubah, kalau mau kita kaitkan ke yang tadi ya, E pangkat min X kuadrat, karena ada dua keubah berarti E pangkat min Y kuadrat juga. Kan mengalihkan ya, mengalihkan kalau misalnya satu keubah itu yang kita dapat luas, kalau dua keubah kita dapatnya nanti volume ya. Nah, jadi kalau luasnya E pangkat min X kuadrat kita kalikan E pangkat min Y kuadrat, berarti kan fungsi kita E pangkat min X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, itu dibuat suatu permukaan. Jadi ada suatu permukaan yang bisa dinyatakan dengan fungsi kita tadi gitu. Masih bingung ya? Jadi kalau dalam matematika biasanya selagi asumsinya itu tidak menyalahi konsep di sini ya masih bersesuaian sama konsep yang kita punya. Iya, itu diperbolehkan gitu. Karena seperti kayak kita bahas waktu itu mengasumsikan sesuatu nilai gitu. Berapa asumsinya? Fungsi dua keubah ya, kita membahas Lagrange. Kan kita bisa asumsikan suatu batas kan? Kalau kita mau mengevaluasi suatu fungsi supaya nggak terlalu banyak ekstrim yang kita mau olah, kita bisa asumsikan suatu batas gitu. Nah, asumsi seperti itu boleh sebenarnya kok dalam matematis. Jadi dia cara menyelesaikannya, dia mengasumsikan suatu permukaan seperti itu. Nanti coba dibaca lagi di Pursol juga ada untuk pembahasannya, kalau misalnya Mbak Dinda mau baca. Oke. Mbak Dinda fisika kan ya? Iya. Nah, jadi di fisika juga kalau nggak salah ada asumsi kan? Iya. Hanya untuk kinematik dan dinamik itu juga punya asumsi kan? Kalau misalnya untuk gerak peluru seperti apa asumsinya gitu. Sama seperti itu. Oke. Yang lain sudah selesai yang ini? Yang soal yang ini? Ada yang sudah dapat, Mas Taufik, Mas Hadi gimana? Baru tahu simetrisan gitu terus. Oke, kenapa boleh? Nah, ini Ibu penasaran, Ibu nulis tadi nggak ada yang nanya gitu. Kenapa boleh? Padahal dulu ingat nggak waktu kita diskusi kelompok di Telegram, Ibu bilang kalau mengevaluasi dari min tak hingga sampai tak hingga itu usahakan jangan pakai sifat simetri. Karena belum tentu min tak hingga sampai tak hingganya sama. Nah, kenapa ini Ibu boleh pakai sifat simetri? Nggak ada juga yang nanya. Itu belum tahu tuh. Kenapa? Dari Mas Hadi sendiri gimana? Kalau Mas Hadi lihat? Kalau saya kira udah terasumsi dari awal kan. Sampai infinite. Terasumsi dari awalnya dari mana? Pasti ada alasannya. Itu perhatikan bahwa
integral dari 0 sampai infinite dari Benar. fungsi itu sama dengan itu. Benar. Jadi intuisinya benar. Jadi kita kenapa bisa mengasumsikan sifat simetri berlaku di sini? Karena kita mau mengarahkan fungsi kita yang ini ke bagian fungsi yang sudah kita selesaikan tadi. Ingat ketika kita analogikan fungsi ini diselesaikan tadi batasnya dari mana? Mas Hadi masih ingat nggak? Dari 0 sampai infinite. Maksudnya 0 sampai 2pi. Ketika kita asumsikan bidangnya tadi, Mas, masih ingat nggak? Di awal banget. Kita misalkan dengan B. Oh iya, plus minus B Oke. sama plus minus B. Oke, plus minus B sampai plus minus B. Perhatikan B dan B di sini kan dua konstanta yang sama ya. Jadi diasumsikan ketika menyelesaikan ini, kita menyelesaikan pada bidang atau pada suatu bangun datar, kalau misalnya bagian domainnya, itu bangun datar yang simetri. Jadi batasnya itu sama, walaupun batasnya itu menuju tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi sama, min tak hingga sampai tak hingganya sama gitu. Makanya boleh asumsi pakai simetri di sini. Oke ya? Gimana yang lain? Oke nggak? Mengerti. Ada yang sudah selesai dapatnya sama dengan 1? Ada nggak? Saya udah. Udah, dapatnya 1, nak? Benar 1? Iya. Oke. Dapatnya 1 ya. Yang lain, ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jam 4.40. Yang lain ada yang mau ditanyakan, nak? Bu, halo. Ya, silakan. Kalau misalnya nanti pas ujian boleh asumsi udah diketahui itu belum, Bu? Yang 0 sampai tak hingga itu. Yang mana? Yang mana? 0 sampai tak hingga yang mana? Yang perhatikan bahwa itu boleh langsung diasumsi gak ya? Kalau misalnya ada soal kayak gini. Oh, jadi Mas nyangka soal ini bakal keluar gitu pas ujian. Mungkin. Ya, mungkin. Okay. Jadi kalau mau ya nggak tahu sih, tergantung tim dosen juga ya. Ibu juga nggak tahu. Dan kenapa aplikasi ini dikeluarkan? Ini sebenarnya cuma membahas kira-kira seperti apa, kan kalau ada yang ngambil statistika dan probabilistik kan yang seperti ini mirip ada yang keluar ya. Maksudnya ada proses integralnya seperti apa. Nah, diharapkan itu kan di cover di kalkulus ya. Makanya di cover di kalkulus ya dijelaskan di sini gitu.
Tapi kalau misalnya mau pas ujian kayaknya wallahualam bisolve ya, Ibu juga nggak tahu. Oke. Kalau misalnya dibuat soal ya bisa jadi nanti mungkin pada soalnya ya asumsikan ini misal gitu. Cuma kayaknya ini nggak akan jadi soal deh. Soalnya terlalu mudah ya. Oke, Bu. Ya. Maksudnya untuk menyelesaikan ini kan terlalu mudah kalau kita udah pakai asumsi ini kan. Iya, Bu. Terlalu ya soal level 1 lah untuk anak UI, Fasilkom UI. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Ini Ibu harapkan ya jangan makin ke belakang makin lesu ya, karena makin ke belakang materi kita sebenarnya makin berat. Ya beratnya karena kita nanti belajar juga integral lipat 3 dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa jangan turun semangatnya, tetap naik. Sebenarnya bukan matematika ilmu yang menyenangkan ya. Computer science ilmu yang menyenangkan. Cuman kalau nggak ada matematika, computer science juga masih belum sempurna gitu, belum lengkap ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Ibu padahal pengennya aplikasi terbahas semua ya, cuman udah 4.40, udah waktu kita sudah habis. Kita insya Allah ketemu lagi hari Jumat dan hari Sabtu ya. Benar nggak kita janjian hari Sabtu? Nggak ada yang jawab. Dari BRP, iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita benar janjian hari Sabtu ya. Jadi bukan Ibu yang berhayal sendirian ya. Memang kita janjian hari Sabtu. Jadi insya Allah kita ketemu lagi Jumat dan Sabtu. Nah untuk pertemuan Sabtu, jadi ada di sini koordinat silindris. Itu koordinat silindrikal kalau dibahas juga itu bakal lama. Jadi Ibu minta kalian baca dulu mengenai koordinat silindris dan koordinat sferikal. Itu ada di buku. Nah yang ini. Koordinat silindris dan sferikal. Kalau misalnya nggak ada buku, boleh cari referensi lain. Jadi ketika kita bahas ini nanti, nggak terlalu kelimpungan gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ya? Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat dan hari Sabtu untuk menyelesaikan integral lipat, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk ke pengantar persamaan diferensial. Oke, buat tutup dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.